Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Lebih baik anak Om dijodohin aja sama orang lain. Karena percuma aja Om. Saya nggak suka dan saya nggak mau. Kamu yang sabar ya, Kay ya. Aku tahu gimana perasaan kamu kok. Tapi sekaligus aku yakin karena dia sampai kapanpun nggak akan pernah melupakan orang tuanya sendiri. Well, dalam suatu rumah tangga itu butuh komunikasi yang baik. Nah, kalau komunikasi itu sudah macet, ya susah untuk dipertahankan. Gimana sih perasaan kamu sama Kayla? Menurut pandangan kamu gimana? Iya. Kayaknya kamu masih perhatian banget ya sama dia. Udah gak ada lagi yang peduli sama aku. Semua udah sibuk sama urusannya masing-masing. Terus gimana sama nasib aku dan anak yang aku kandung? Gimana? Miska! Miska! Aduh, gimana cucuku, Miss? Farel, cepat bawa Miska ke rumah sakit. Ingat ya, ingat kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Miska atau terjadi apa-apa sama cucuku, kamu yang harus tanggung jawab. Ini semua gara-gara kamu. Nadine tenang ya sayangnya. Kamu di rumah aja sama Bibi, ya. Nggak mau. Nadine mau nemenin Mama. Nggak mau. Nadine, kamu tenang. Kamu tenang sayang. Mamamu nggak apa-apa. Kamu di rumah aja sama Bibi, ya. Biar mamamu bisa diobati dengan tenang. Ya. Yuk, nih. Ayo, Mama. Miss, kamu masih bisa bertahan kan, Miss? Miss, kamu tahan ya. Bentar lagi kita nyampe ke rumah sakit. Kenapa sih? Kalian berdua harus cegah aku. Aku kan kerjanya cuma bisa bikin hidup kalian susah. Harusnya kalian biarin aja aku mati. Miss, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Miss. Udah, kamu jangan mikir macam-macam lagi, Miss ya. Pikirkan anak yang ada di kandungan kamu, Miss. Miss, tolong jangan mengulangi hal bodoh kayak gini. Sama sekali nggak penting. Suatu saat aku bisa benar-benar nekat kalau misalnya kalian berdua masih keterlaluan sama aku. Miska, pikirkan kandungan kamu, Miss. Jangan dikalahkan sama emosi kamu, Miska. Kalau misalnya kamu masih tetap sama pendirian kamu, Rel, kamu lihat aja nanti. Iya, ya udah ya. Ya udah, kamu tenang dulu sekarang ya. Ya Allah, apa benar ini semua karena sikapku dan sikap Farel keterlaluan? Maafin aku ya Allah. Kalau tahu aku begini ketakutan,
Aku takut Miska akan makin memanfaatkan situasi. Ya Allah, semoga dia nggak kenapa-napa. Nih Mas. Apaan ya? Duh, 5 juta. Buat apaan ya? Lu minjemin gue? Bukan. Itu komisi buat Mas Norman. Lagian saya kan udah janji, kalau misalkan surat-surat penawaran kerjasama itu ada yang gol, saya kasih komisi buat Mas Norman. Nah kebetulan kan proyek sama Bu Salsa gol tuh. Ya itu komisi buat Mas Norman. Ya walaupun Mas Norman gak jadi sama Bu Salsa, tapi mudah-mudahan komisi itu bisa menghilangkan sedikit kesedihan Mas Norman ya. Makasih Al, Mos. Kalian berdua memang adik-adik gue yang baik. Perhatian banget sama gue. Aku jadi semangat nih untuk bantuin kerja di Almos. Waduh, teacher. Nggak coba teacher masih sama Mbak Salsa. Uang segede itu bisa buat modal kawin tuh, teacher. Teacher, nanti kalau teacher kawin, saya jadi MC-nya ya. Tapi jangan lupa, nanti kalau saya kawin, teacher juga jadi MC-nya. Jangan ngomongin soal itu dong, Bemo. Bukan jadi sedih. Udah, Man. Kamu tuh harus belajar sabar dan ikhlas. Tuh, uangnya banyak tuh. Iya, Pak. Papa kan udah kerja, terus dapat uang dari Om Aldo. Udah ya, Pak. Gak usah sedih lagi. Iya juga sih. Tapi percuma punya duit banyak, tapi kehilangan orang yang kita cintai. Makanya, teacher, jangan suka mempermainkan wanita. Tuh, kena tulahnya kan? Hei Bemo, lu gak punya rasa empati sedikit pun ya? Gue lagi sedih, bukan diprihatin. Lu seneng ya kalau gue susah? Ntar lu lihat ya, lu kena tulahnya lo. Ngelawan sama guru, kualat. Makan digedein. Rel, apa sikap kita keterlaluan ya sama Miska? Aku juga nggak tahu, Fit. Miska itu tipenya nekat dan susah ditebak. Aku juga nggak tahu dia senekat itu karena kita atau sebab yang lain. Miska gimana? Dia ada di dalam, Pi. Ingat ya kamu, satu kata aja dari mulut kamu menyinggung perasaan Miska. Awas kamu. Gimana dok kondisinya Miska? Nggak apa-apa, lukanya nggak terlalu parah. Cuma kondisi psikisnya aja yang agak labil. Jadi dia memang harus dikondisikan dalam keadaan tenang. Dan tolong jangan pacu dia dengan stres yang menyebabkan dia akan melakukan tindakan nekat lagi. Baik dok, makasih dok. Kapan dia boleh pulang dok? Sekarang juga udah boleh pulang. Permisi. Tadi waktu ngeliat Vinza lagi diambil darahnya, aku benar-benar nggak tega, Al. Aku nggak tahan denger tangisannya, Al. Atas nama cinta. Rel, kamu masih kepikiran soal Miska tadi ya? Fit, maaf kalau aku harus jujur sama kamu, Fit. Tapi tadi aku takut banget, Fit, waktu Miska pegang pisau itu, Fit. Aku gak mau kehilangan anakku, Fit. Aku gak mau. Aku gak mau kehilangan keturunan aku, Fit. Dengan taruhan apapun rasanya gak sepadan, Fit. Aku gak mau kehilangan anakku, Fit. Aku tahu, Rel. Hubungan antara ayah dengan anaknya pasti sangat dekat.
kamu pasti punya batin itu. Yang awalnya kamu cuek banget. Tapi lama-kelamaan kamu pasti akan merasakan memiliki anak tersebut. Maaf ya sayangnya kalau itu melukai perasaan kamu. Gak apa-apa kok, Rel. Aku ngerti. Maksud aku kita sebisa mungkin menghindari konfrontasi aja sama dia, Fit. Itu lebih baik, Fit. Gimana, kamu setuju sayang? Jadi menurut kamu semua ini dalangnya aku? Sayang, jangan salah paham dulu dong. Rel, aku juga punya perasaan yang sama. Seperti apa yang kamu rasakan sama anak tersebut. Aku ini seorang perempuan. Masa sih aku gak bisa menghargai perasaan seorang ibu? Tapi kalau ada yang salah dan ada yang berlebihan sama perilaku Miska, masa aku harus tinggal diam? Iya, aku ngerti, aku paham, aku tahu maksud kamu, Fit. Tapi ini demi aku, demi kamu, demi kebaikan keluarga yang pernah kamu bilang, Fit. Semua gak mau kehilangan keturunan itu, Fit. Jadi menurut kamu, aku harus diam aja dan kembali lagi sebagai pihak yang selalu tertekan kayak dulu? Bukan kayak gitu, Fit. Aku tahu kadang-kadang Miska suka cari simpati di depan keluarga dengan mengorbankan kamu. Tapi maksud aku ya sebisa mungkin kita menghindar aja, sayang. Dengan gitu kan si Miska nggak bisa cari alasan untuk menyalahkan kamu, kan? Ya sayang ya. Sayang, makan siang yuk. Halo, Assalamualaikum. Aldo, cepat pulang, Al. Pinsa demam panas nih. Tadi Mama udah coba kasih obat penurun panas, tapi nggak turun tuh. Nggak tahu. Ya, cepat ya. Astagfirullahaladzim. Yaudah Pak, aku sama Moza kesana sekarang ya. Kenapa, Al? Vinsa kenapa? Vinsa tiba-tiba panasnya tinggi, Mas. Duh, ini pasti gara-gara tadi malam deh, Al. Harusnya kita nggak usah ngajak Vinsa, harusnya kita tinggal aja di rumah. Dia pasti kecapean gara-gara itu. Yaudah, kamu nggak usah merasa bersalah ya. Sekarang kita bawa dia ke rumah sakit. Rel, ini kopinya. Makasih sayang ya. Fitri itu nggak pernah berubah. Dalam kondisi hatinya yang galau, dia tetap aja bikinin aku kopi. Tapi dia kok hari ini pendiam banget ya. Ini semua gara-gara peristiwa semalam. Kasihan Fitri selalu disalahin sama Mami terus. Fit, malam ini dinner yuk. Kenapa sayang, kamu sakit? Nggak, Rel, aku nggak sakit. Cuman mungkin kecapean aja. Karena semalam aku kurang tidur, stres mikirin Miska. Dok, gimana anak saya, Dok? Kita tunggu hasil labnya ya, Bu. Tapi demamnya memang tinggi sekali. Saya sarankan agar dia dirawat di sini. Saya curiga antara DBD atau tipes. Baik, Dok. Lakukan aja apa yang terbaik buat anak saya. Kalaupun diinap, saya bersedia, Dok. Baik, saya permisi dulu. Makasih, Dok. Shh. Mos, kalau ibunya aja panik, gimana bisa ngurus anaknya? Ayo dong, kamu harus kuat ya. Tapi Al, tadi waktu ngeliat Vinza lagi diambil darahnya, aku benar-benar nggak tega, Al. Aku nggak tahan denger tangisannya, Al. Kalau aku bisa gantiin posisinya, aku mau kok. Aldo, maafin kami ya. Ma, aku nggak nyalain Mama atau siapapun. Anggap aja ini cobaan dari Allah. Mudah-mudahan hasil labnya nggak mengkhawatirkan ya, Ma ya, Pak. Yaudah, aku urus pemesanan kamar dulu ya. Bener gak sih?
Miska mau nekat ngelakuin itu semua karena tekanan dari aku. Tapi dulu, apa yang dia perbuat juga sangat membuat aku tertekan. Kenapa sekarang aku yang disalahin? Sayang, kamu kenapa sih? Hari ini pendiam banget. Sariawan, Rel. Serius. Sini. Aku tahu banget cara ampuh ngilangin Sariawan. Apaan sih? Gitu dong, senyum dikit. Ini cemberut terus. Ya udah makan ya. Aku udah lapar nih. Yuk. Ya Allah, anak sekecil ini harus pakai selang infus. Iya, mah. Aku juga nggak nyangka Vinsa kena DBD. Al, Mas, kalau lo pada capek, gantian aja jagain nih, biar gue jagain Vinsa di sini. Lagian kan kerjaan lo di kantor masih banyak. Nggak usah, Mas. Ini udah jadi tanggung jawab saya dan Moza sebagai orang tua. Mendingan sekarang Papa dan Mama pulang ya. Pasti capek banget kan. Terus Mas Norman nggak apa-apa pulang aja kok. Kasian juga, harusnya dia kan nggak boleh ada di rumah sakit, ya. Ya udah deh, kalau emang mau lo kayak gitu. Ayo nak, Pak, Mah, kita pulang. Duluan ya. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa aku batalin aja ya janji sama Pak Sony? Jangan, Al. Aku bisa handle Vinsa sendirian kok. Kamu tenang aja ya. Kamu harus tetap ngurusin kerjaan. Kamu nggak apa-apa kalau sendirian? Nggak apa-apa, Al. Lagian Vinsa kan tadi udah ditanganin sama dokter. Nanti kalau kenapa-napa, aku pasti panggil dokter kok. Ya udah deh, kalau gitu aku tinggal dulu ya, Mas ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Al, menurut kamu, apa kita perlu kasih tahu Kayla soal Vinsa sakit ini? Terserah kamu aja, Mas. Mana yang menurut kamu terbaik, aku ikut aja ya. Ya udah, aku pergi dulu ya sayang ya. Ketika tiba saatnya nanti Miska melahirkan, Fitri harus keluar dari rumah ini. Rel, ini Mami, Rel. Iya, Mi. Rel, Mami mau bicara sama kamu. Mami tunggu di ruang tengah ya. Oh, oke, Mi. Ada apa sih? Rel, kamu harus tenang ya, gak boleh emosi. Kayaknya Mami mau ngomong serius. Mana bisa tenang kalau udah kayak gini, Fit? Duduk, Rel. Sebetulnya kami semua masih syok. Syok karena kejadian Miska kemarin malam. Apalagi Papi dan Mami. Kami betul-betul takut. Takut kehilangan janin yang dikandung sama Miska. Karena kami sangat berharap banyak untuk itu. Kenapa sih, Fit? Kenapa sih kamu tidak mau sekali Miska itu bahagia? Ya, Mami tahu. Kamu cemburu.
Kamu takut kehilangan Farel kan? Tapi tolong dong. Miska itu lagi hamil. Dia mengandung anaknya Farel. Anak yang kami harapkan. Jadi Miska butuh ketenangan. Kalau sampai semalam itu Miska melakukan bunuh diri, kamu tahu nggak? Kami ini akan kehilangan anak kandung Farel. Kamu ngerti nggak sih, Fit? Kamu paham nggak? Maaf, Mi. Kalau emang sikap aku keterlaluan. Tapi Miska sendiri yang menginginkan hidupnya nggak tenang kayak gini. Dia bisa hidup kayak gini bukan karena aku maupun Farel. Aku yakin kok, Mi. Kalau dia jauh bersikap lebih baik, pasti hidupnya juga akan tenang. Cukup, Fitri. Jangan bantah kami lagi. Dan hentikan kepura-puraan kalian. Kalau kemarin-kemarin kami tidak percaya sama omongannya si Miska, hari ini kami yakin kalian berdua mengintimidasi Miska di belakang kami, kan? Pi, semua tindakan itu ada alasannya, Pi. Kalau selama ini kami melakukan sesuatu yang menyinggung Miska, itu juga karena Miska selalu menyinggung perasaan kami, Pi. Enggak lah, Rel. Kamu sebenarnya sayang nggak sih sama calon anak kamu? Kamu kelihatannya sama sekali nggak berusaha mempertahankannya. Jangan-jangan kamu sama sekali tidak menginginkan dia hidup di dunia ini. Pi, jangan pernah menganggap aku seperti manusia yang nggak punya hati, Pi. Kalau aku nggak menginginkan bayi itu, dari dulu aku udah menunggu Miska untuk menggugurkan kandungannya, Pi. Tapi apa buktinya, Pi? Fitri rela mengajak Miska tinggal di sini. Fitri bahkan rela mempertaruhkan rumah tangga kami, Pi, yang hampir goyah. Apa itu nggak cukup, Pi? Mi. Oke. Mumpung semua ada di sini. Malam ini, Mami akan membuat keputusan akhir dari masalah yang sudah kita hadapi. Kalian semua tahu kan, kalau setiap hari, setiap jam, setiap waktu, di rumah ini selalu ada masalah. Karena ulah perempuan kampungan ini. Mi, namanya Fitri, Mi. Mi, jangan remehin istri aku, Mi. Itu sama aja Mami nggak hargain aku, Mi. Maaf, Rel. Mami sudah tidak tahan. Makanya Mami tidak mau menyebut namanya. Karena istri kamu ini terlalu banyak ulah. Bahkan untuk menyebut sekedar namanya aja Mami udah berat, Rel. Malam ini Mami harus mengambil keputusan akhir. Atau Mami pergi dari rumah ini. Terus apa yang harus kami lakukan, Mi? Jujur, Mi, aku udah capek berantem terus, Mi. Hukuman macam apa lagi, Mi, buat kami, Mi? Hukuman macam apa lagi karena aku udah berbuat dosa sama Miska, Mi? Ayo dong, Mi. Bilang, Mi. Apa yang harus kami lakukan lagi, Mi? Ketika tiba saatnya nanti Miska melahirkan, Fitri harus keluar dari rumah ini. Dan kalau semuanya masih ingin orang tua berhubungan baik sama anaknya, jangan pernah menghalangi keputusan kami.
Fitri ini roh aku, Mi. Roh itu gak pernah terpisah dari raganya, Mi. Kalau Fitri pergi dari rumah ini, aku juga akan pergi, Mi. Karena aku gak mau pisah dari Fitri, Mi. Kak, tolong Kak. Kakak jangan ngomong kayak gitu ya. Kakak jangan ikutin emosi kakak. Kakak harus tenang dulu untuk ambil keputusan yang terbaik, ya. Aku udah capek, Ki. Aku udah lelah ngadapin ini semua. Masalah gak pernah berhenti soal aku sama Fitri gak pernah peduli sama kebahagiaannya Miska. Padahal mereka juga gak pernah peduli sama kebahagiaan aku sama Fitri juga. Kamu masih ingat, Ki? Apa yang mereka lakukan terhadap kamu sama Aldo? Ya kan? Aku akan berjuang mati-matian untuk hubungan aku sama Fitri. Aku gak akan mau pernah melakukan keputusan yang bodoh yang membuat keluarga aku hancur, Ki. Dan satu lagi, Ki. Aku udah capek di rumah ini. Aku udah ngerasa gak dianggap di rumah ini. Apalagi istri aku. Mungkin kalau aku di luar sana, aku bisa hidup normal lagi, Ki. Aku bisa hidup tenang lagi sama Fitri. Rel, gak apa-apa kok aku pergi dari sini. Ini semua kan kepentingan buat keluarga kamu, supaya mereka semua bahagia. Kebagian keluarga macam apa, Fit? Kebagian keluarga yang mengorbankan salah satu anaknya. Kebagian keluarga macam apa itu? Kebahagiaan keluarga itu seharusnya semua keluarga ngerasa tenang, bukan merasa tertekan. Kalau semuanya bahagia dengan keturunan dari Miska, ya biar aja. Kalau semuanya udah putus asa karena kamu gak bisa hamil, karena kamu gak bisa mempunyai keturunan, apa peduli aku, Fit? Perasaan aku ke kamu gak akan pernah berubah, Fit. Dan satu hal lagi, gak ada yang bisa mengalahkan rasa optimisku. Aku yakin doa aku didengar sama Allah. Suatu saat Fitri pasti bisa hamil. Kamu akan hamil, sayang. Ayo sayang, kita packing. Besok kita harus pergi dari rumah ini. Dan kalau semuanya masih ingin orang tua berhubungan baik sama anaknya, jangan pernah menghalangi keputusan kami. Puas, Mami, mengambil keputusan gegabah seperti ini. Tapi, Mi, ini keputusan. Cukup, Mi. Kay, tolong Mami, Kay. Kamu bilang ya sama kakak kamu. Bilang sama dia, jangan pergi dari rumah ini, Kay. Iya, Mi. Tunggu, Kay. Tunggu, Mi. Kepalanya Farel sekarang sedang panas. Dan dia tadi juga bilang, kalau hubungan orang tua dan anak ingin dijaga, jangan ganggu mereka. Jadi sebaiknya sekarang istirahat dan menenangkan pikiran. Besok aja kita bicara sama mereka. Papi itu bener, Mam. Kita kan semua tahu sifatnya Farel itu seperti apa. Sekarang ini tuh dia nggak mungkin mau denger siapapun. Maya yakin sekalipun Fitri langsung yang ngomong sama dia, tetap dia nggak akan berubah pikiran. Jadi mendingan sekarang biarin dia tenang dulu, ya. Ceng. Jangan, nggak usah. Masa tiap kali makan Jeng Rara terus yang bayarin?
Sekali-sekali dong beri kesempatan Mas Koko Wijanarko gantian neraktir Jeng Rara gitu. Emangnya Mas Koko punya uang? Tumben. Weh, malah ngenyek gitu. Ya punya, ada Jeng. Lawong saya ini baru dapat cipratan komisi dari Teacher Norman. Oh. Iya, Teacher Norman tuh dapat komisi gede loh Jeng. Rencananya sih mau buat kawin. Malah nggak jadi. Emangnya Mas Norman punya cewek? Punya. Ceweknya siapa? Namanya Mbak Salsa. Orangnya pinter, mandiri, cantik, kaya lagi Jeng. Tapi ya itu, karena keluarganya nggak setuju, perang Brontoyudo, bubar. Males ah. Mas Norman udah punya pengganti aku. Cik. Mau kemana? Mulai saat ini kita putus, Mas. Loh. Sebenarnya aku nggak cinta sama Mas Koko. Loh piye toh? Aku sebenarnya cuma pengen manis-manis Mas Norman. Itu aja. Loh lah kok ngono? Ceng tunggu Ceng. Tunggu. Ceng wait for me Ceng. Udah Fit, tolong jangan protes lagi Fit. Kita harus pergi dari sini Fit. Ini untuk menghentikan masalah ini Fit. Kasian ya Devinsa juga nggak tega. Tadi pas ngeliat Devinsa lagi diinfus. Tapi untungnya Pak, Musa itu baik dan perhatian banget sama Vinsa. Walaupun Vinsa bukan anak kandungnya. Iya, Aldo itu beruntung dapat istri Musa mah. Apalagi? Kamu kenapa nangis? Saya diputusin sama Jeng Rara, Bu. Rasain lo Bemo. Lo gak percaya sih kalau gue ngomongin. Tamara deketin lo cuman buat manas-manasin gue doang. Lagi lo gak mikir mana ada cewek secantik, sebahenol, sebohai sama sekaya Tamara mau sama lo. Tadinya saya mikir dia cinta beneran. Gak tahu ya sekarang. Bemo. Lo rasain tuh rasa sakit hati. Ya kemarin hubungan gue sama Salsa hancur-hancuran, lo ketawa-tawa. Enak gak? Mampus. Teacher mau lo lawan. Segara. Teganya dirimu padaku. Teganya. Tang mana? Tang. Aduh, kamu mau bunuh diri pakai tang? Biarin. Kenapa tuh orang? Sarap kali ya? Wah, Mah. Gawat nih. Dua pemuda tulen di rumah ini sedang patah hati. Rumah ini bakal banjir air mata, Mah. Kita harus ngungsi, Mah. Ngungsi. Apaan sih, Papa? Bemo, sinting kali lu ya. Behel dicopot pakai tang. Biarin, tonggos daripada rata diputusin. Nih, buat takut tikus. Oh, enggak bisa tetanus megang bekas gigi lo. Nih. Udah. Rasain lo kena tulah dari gue tuh. Emangnya mereka pikir kita ini apa? Berani-beraninya misahin kita berdua. Belum tahu mereka kalau Superman sama Wonder Woman udah beraksi. Tapi Rel, udah Fit, tolong jangan protes lagi Fit. Kita harus pergi dari sini Fit. Ini untuk menghentikan masalah ini Fit. Aku capek Fit. Waktu pacaran kita ada masalah, waktu nikah kita juga ada masalah, waktu kamu hamil juga kita ada masalah Fit. Kenapa cinta kita harus terus diuji Fit?
Rel, dengar aku dulu ya sayang. Kamu gak boleh emosi dulu. Kamu lihat mata aku. Sayang, tolong sayang ya. Jangan minta aku untuk merubah keputusan aku, Fit. Aku udah capek dengan semuanya, Fit. Tolong sayang ya. Semua keputusan yang kita ambil saat kita lagi emosi, hasilnya gak akan baik, Rel. Yang ada akan timbul masalah baru yang makin rumit. Terus kita mesti gimana? Mereka itu selalu mengambil keputusan kayak anak kecil. Dan kalau kamu membalas mereka dengan sikap kamu yang kayak anak kecil lagi, kapan masalahnya akan selesai, Rel? Tapi aku gak bisa tinggal di rumah ini tanpa kamu, Fit. Sayang, cuma untuk sementara. Enggak mungkin, Fit. Mau sedetik, mau sejam, mau sebulan, aku gak bisa hidup tanpa kamu, Fit. Itu sama aja aku gak ada kehidupan, Fit. Dengar ya sayang, kita tuh harus berkorban, harus berpisah sebentar, supaya kita bisa utuh lagi kayak dulu, Rel. Coba kamu pilih yang mana? Sekarang aku tinggal di sini, tapi tiap hari ribut sama keluarga kamu, atau kamu pilih kita berpisah sebentar aja dan akan bersatu lagi selamanya. Fit, aku ini suami kamu. Aku pengambil keputusan, Fit. Kamu istri aku, kamu harus ikut suami kamu, Fit. Ya, sekarang kemasin barang-barang kamu. Besok subuh kita pergi dari sini. Sebagai istri, aku memang harus ikuti suami aku. Ya Allah, semoga ini yang terbaik untuk semua. Sayang, setelah ini kita akan hidup tenang. Rumah tangga kita gak akan ada campur tangan dari oma, papi, mami. Aku akan keluar dari Retro, Fit. Aku akan cari pekerjaan baru. Gak masalah, Fit, kalau gaji aku kecil. Yang penting hidup kita tenang, rumah tangga kita tenang. Kamu mau kan, sayang? Gak tahu lagi ya gimana caranya. Pokoknya ya, Farel itu marah besar sama mami papinya. Atas nama cinta. Semua orang pasti nyalahin Fitri. Jadi nggak sabar dengar kabar dari Oma. Halo? Halo, Miska. Miss, gawat nih. Gawat kenapa, Oma? Tadi ya, Farel tuh marah-marah sama mami papinya. Gara-garanya ya, maminya Farel itu bilang bahwa Fitri tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Terus Farelnya itu emosi. Dia nantang maminya, kalau sampai Fitri pergi, katanya, Farel juga pergi. Pokoknya tidak bisa dipisahkan, gitu. Aduh, terus kita mesti gimana dong, Oma? Pokoknya ya, Farel sama Fitri besok tuh mau pergi dari rumah ini. Traveling bagku masih di gudang. Gak tau lah, Miss. Oma sekarang tuh gak tahu lagi ya gimana caranya. Pokoknya ya, Farel itu marah besar sama mami papinya. Terus, Miss, kamu itu kemarin ya cuma main-main aja kan? Cuma untuk ngancam Farel sama keluarganya kan? Soal bunuh diri itu.
Tapi kenapa Miska? Kok kamu tuh sampai melukain tangan kamu sendiri sampai berdarah-darah begitu kemarin? Oma, aku tuh sebenarnya cuman acting. Tapi gara-gara rebutan pisau aja sama Farel, makanya tangan aku jadi kena. Emangnya Oma pikir aku sebodoh apa? Aku bunuh diri gitu? Rugi amat aku, Oma. Aku tuh ngelakuin itu semua supaya Fitri disalahin. Di rumah ini selalu ada masalah. Karena ulah perempuan kampungan ini. Ketika tiba saatnya nanti Miska melahirkan, Fitri harus keluar dari rumah ini. Baju seksi ini bikin kamu parno ya? Bikin kamu takut kehilangan suami kamu? Tuh, aku bantuin. Farel. Kamu tenang, Farel. Ayo, Miss. Nyalain koreknya. Bunuh diri di depan kami semua.